Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas doa, dalam segala sesuatu yang telah Allah kehendaki, pasti semua itu menyimpan hikmah di balik peristiwa tersebut. Apalagi sekelas peristiwa agung seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Momen yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab ini memiliki sejumlah hikmah. Apa saja hikmahnya? Dan berikut adalah 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang ke-1, tingginya derajat kehambaan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad SAW adalah abdun, yang artinya hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat derajat begitu luhur di sisinya. Penyebutan kata abdun yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW tidak hanya terdapat dalam surat ini saja. Dalam surat lain seperti Al-Baqarah ayat 23 dan surat Al-Jin ayat 19 pun juga demikian. Hikmah yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti meninggal dunia. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini agar Nabi Muhammad SAW benar-benar tangguh dalam berdakwah. Hikmah yang ketiga, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi SAW mengabarkan apa yang baru dialaminya ke penduduk Mekah. Dan praktis, banyak orang yang tidak percaya dengan kabar yang tidak masuk akal ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapat penolakan. Hikmah yang keempat, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam solat bagi nabi-nabi terdahulu, dan ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Hikmah yang kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Dalam perjalanan Isra, masjid yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi SAW sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha, dan ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat solat sebelum akhirnya berganti Ka'bah. Dan pahala solat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu juga 500 kali lipat dibanding dengan masjid biasa. Hikmah yang keenam, Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Dan kemudian malaikat Jibril AS berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Dan ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama suci atau fitrah. Hikmah yang ketujuh, pentingnya persoalan solat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkan solat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana syariat-syariat lainnya. Dan ini menunjukkan betapa solat memiliki kedudukan sangat penting bagi umat Islam. Hikmah yang kedelapan, memantapkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Mi'raj, Rasulullah SAW hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Dan ketika Mi'raj, Rasulullah SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Dan ini namanya ainu yakin.
Ketika seorang sudah sampai pada pangkat ainul yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakinnya semakin kuat. Nah, sahabat Gas Doa, semoga dengan adanya ulasan dari video 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW ini bisa menambah keilmuan kita, terutama hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf dari segi ulasannya. Silakan untuk bertanya jika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami oleh sahabat semua, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih yang sudah bergabung dengan subscribe, like, komen, dan share-nya channel Kilas Doa ini. Semoga menjadi pahala dan amal soleh bagi kalian semua. Jangan lupa juga untuk menyimak ulasan video menarik lainnya seperti pembahasan tentang sholat gerhana bulan dan matahari yang tentu sangat berkaitan dengan pembahasan video kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.